Keesokan harinya Bunda Fatimah berpamitan untuk kembali ke kota bayangan dengan diantarkan oleh seorang yang disuruh oleh Abah Abdul. Syifa memeluk bundanya dengan erat, ia sebenarnya tidak mau untuk ditinggalkan sendirian di sini. Syifa ikut. Bunda pulang aja ya, rengeknya. Fatimah terkekeh menatap putrinya, kalau kamu ikut Bunda, suami kamu di sini sama siapa? Kan Mas Ali ada keluarganya di sini. Umi Hanisah menghampiri menantunya, mengelus pundak Syifa dengan pelan. Nah, kami di sini juga keluargamu, Umi juga orang tua kamu sekarang. Jadi kalau ada apapun kamu bisa cerita ke Umi. Tuh dengerin nasihat Umimu. Udah ya Bunda, pulang sekarang, kata Bunda Fatimah. Syifa kembali memeluk bundanya. Bunda hati-hati ya, kalau udah sampai rumah jangan lupa untuk kabarin Syifa. Liana, udah ah. Kamu nggak malu emang nangis di depan suami kamu, goda Bunda Fatimah. Ih Bunda, Syifa serius, rengeknya. Lia sayang iya. Fatimah menatap menantunya. Nah Reski, Bunda titip Syifa di sini ya. Tolong jaga dia, jangan kamu sakiti Syifa, pesannya pada Reski. Insya Allah, Reski akan selalu menjaga Syifa. Setelah mengucapkan itu, Reski mencium tangan mertuanya, dan memeluk beliau seperti ibu kandungnya sendiri. Setelah kepergian Fatimah dari pondok, semua keluarga melakukan aktivitas mereka masing-masing. Tapi berbeda dengan Syifa, ia bingung harus ngapain sekarang. Ia menghampiri sang suami yang sedang mengerjakan sesuatu. Syifa berdiri di belakang Reski yang sedang duduk. Mas, panggil Syifa. Iya, kenapa Fah? Syifa bosan di sini Mas, adunya dengan memelas. Bosan, kenapa bosan? Ya gak apa-apa, bosan aja. Emang kamu mau kemana? Mau jalan-jalan, keliling pondok mau, ajak Reski. Boleh, jawab Syifa. Kalau saja bukan permintaan istri cantiknya yang ingin jalan-jalan ia akan menuruti keinginannya saat ini. Saat ingin keliling pondok Reski menggenggam tangan istrinya, tapi Syifa menghela tangannya. Mas mau ngapain? Tanya Syifa gugup. Katanya mau jalan-jalan, ayo, kata Reski dengan menjulurkan tangannya. Mas jalan duluan aja deh. Biar Syifa ikutin dari belakang. Kamu itu istri Mas, jadi seharusnya jalan di samping Mas. Bukan di belakang. Tapi Syifa mau jalan di belakang Mas aja, bukan apa-apa, hanya saja saat ia berdekatan dengan suaminya, jantungnya selalu berdetak dengan cepat. Meskipun mereka belum cukup untuk saling mengenal, tapi ia selalu mencoba bersikap hangat saat bersama suaminya. Karena saat pertama kali suaminya mengucap ijab kabul atas namanya, di saat itulah benih-benih cinta datang di hatinya. Ya udah enggak jadi, ucap Reski. Ih, kok enggak jadi Mas? Kalau kamu enggak mau Mas gandeng, kita enggak jadi jalan-jalan. Syifa cemberut menatap suaminya, lalu tatapannya turun ke arah tangan milik sang suami. Dengan perlahan tangannya terulur untuk menggenggam tangan suaminya. Syifa menunjukkan tangan mereka yang saling bertautan. Tuh udah kan, sekarang ayo jalan-jalan. Reski tersenyum puas menatap istrinya, ia melakukan ini tentu ada alasannya. Ia tidak mau istrinya dilihat secara terang-terangan oleh para santri saat mengelilingi pesantren nanti. Sepanjang perjalanan mengelilingi pesantren Syifa selalu tersenyum, ia sangat suka suasana di sini. Sejuk, damai, dan para santrinya pun sangat ramah padanya. Sesekali ia menyapa para santriwati yang berpapasan dengannya. Udah senyumnya, kata Reski. Emang kenapa? Kan senyum itu ibadah, Mas pasti udah tahu kan? Reski menghentikan langkahnya, menghadap sang istri dan memegang wajahnya. Mas tahu senyum itu ibadah. Tapi Mas enggak rela kalau kamu senyum ke semua santri laki-laki di sini, senyum. Kamu hanya milik Mas, paham? Apa sih? Lepas Mas, malu tahu dilihatin, ucap Syifa dengan rasa salah tingkah. Reski terkekeh dan mengelus hijab istrinya dengan pelan. Jangan digituin, nanti berantakan, ucap Syifa. Setelah mereka jalan-jalan di pondok, akhirnya mereka balik ke kamar. Saat di kamar mereka bercanda, dan Reski menjaili istrinya. Yakin enggak mau minggir, kata Reski dengan memajukan tubuhnya. Syifa yang melihat Reski semakin mendekat ke arahnya, refleks ia memundurkan tubuhnya. Ia terus saja mundur sampai tidak menyadari kalau mereka berdua sudah memasuki kamar mandi. Ia baru menyadari saat mendengar suara pintu yang dikunci.
Ia menahan dada suaminya dengan tangannya saat dia semakin mendekat. "Mas, kok pintunya dikunci?" tanyanya. "Kenapa memangnya? Mas kan mau mandi," kata Reski. Syifa terkejut menatap suaminya, dengan cepat ia menghindar dan berlari ke arah pintu. Dan ternyata kuncinya sudah diambil oleh Ali entah ditaruh di mana olehnya. Ia berbalik menatap suaminya sedikit gugup. "Kuncinya di mana, Mas?" ucap Syifa. "Mas enggak tahu kunci itu ada di mana." Dengan pelan Reski melepas kancing bajunya satu persatu. Syifa pun menutup matanya. "Mas mau ngapain?" tanyanya gugup. "Mas jangan macem-macem ya," Syifa teriak nih, ancamnya. Melihat ketakutan istrinya, ia semakin gencar menggoda sang istri. Melihat suaminya yang akan melepas baju, Syifa langsung menutup matanya dan berteriak kencang. "Tolong!" Kebetulan saat itu pintu kamar mereka tidak ditutup, sehingga teriakan Syifa terdengar oleh Umi Hanisah, yang sedang berada di dalam kamar Tania. Umi Hanisah terkejut dan langsung menghampiri sang menantu. "Syifa, kamu di dalam? Kamu kenapa, Nak?" tanyanya dengan mengetuk pintu kamar mandi. Reski terkejut mendengar suara uminya. Ia teringat kalau pintu kamarnya tadi masih terbuka. "Umi, ini Mas Res." Ucapannya terpotong karena suaminya tiba-tiba menutup mulutnya, "Enggak ada apa-apa kok Umi." Ini tapi Syifa mau mandi terus Syifa lihat ada tikus dan Syifa takut, ini juga lagi dibantuin sama Mas Reski kok Umi. Umi Hanisah menghembuskan nafasnya lega, ia pikir terjadi sesuatu dengan menantunya. "Kirain ada apa Nak, ya udah kalau gitu Umi keluar dulu." "Lia Umi." Saat Umi Hanisah membalikan badannya terdengar gerusak-gerusuk dari dalam kamar mandi karena berontakan dari Syifa. "Kalian di dalam ngapain sih?" tanya Umi Hanisah. "Engak Umi, ini loh kok ada tikus sih." "Yakin, cuma tikus?" tanya memastikan. "Iya Umi, gak ada apa-apa." "Ya udah Umi keluar dulu." "Iya Umi." "Kamu jangan teriak-teriak Fah, ya habisnya kamu, jahil banget sih," kesalnya. Reski terkekeh, "Siapa yang mulai duluan tadi?" "Tahu ah," ucap Syifa memalingkan wajahnya. "Ya udah keluar sana, Mas mau mandi. Atau gimana kalau kita mandi berdua?" Syifa memukul lengan suaminya pelan. "Tuh kan ngeselin." "Ya udah buka pintunya." Syifa mau keluar. Setelah pintu kamar mandi terbuka, Syifa buru-buru keluar kamar mandi. "Fah, kamu yakin nggak mau mandi bareng sama Mas?" teriaknya dari dalam kamar mandi. "Tahu ah," Syifa enggak peduli. Reski tertawa mendengar kekesalan Syifa. Singkat cerita malam pun tiba. Setelah makan malam bersama, kini Syifa dan Reski duduk berdua di ruang tamu. "Mas," panggil Syifa. "Kenapa?" tanya Reski. "Syifa boleh tanya enggak?" Reski mengelus pelan kepala istrinya yang terbalut hijab. "Boleh, mau tanya apa?" "Waktu itu kan Umi enggak merestui Mas untuk menikahi Syifa, tapi kok tiba-tiba Mas mau nikahi Syifa? Terus kapan Mas izin ke Umi Hanisah? Kenapa Syifa kagak tahu?"